Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Nazaruddin dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan gimana caranya kita membuat game yang simple gitu, menggunakan library tambahan Relic. Nah, di sini saya mau bikin sebuah game retro snake yang biasa kita temui di HP Nokia zaman dulu itu ya. Nah, itu kan cukup simple itu, kita cuma butuh ularnya, ada satu makanannya, dan pembatasnya buat nentuin batas game over atau ya kalau nabrak pembatas kan game over ya. Oke, kita coba running dulu aja kali ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini saya namain Snake Frenzy ya. Di bawah juga ada, kita bisa lihat skornya berapa. Nah, ini kita bisa makan makanan dan ketika kita makan kan ukuran snake-nya bertambah. Nah, kalau kita nabrak, game over. Nilainya, skornya reset lagi. Oke, kita close dulu. Nah, sebelum penjelasan kodenya, kita coba lihat dulu strukturnya, apakah ada kelas, objek, constructor, destructor, dan inheritance di sini. Untuk kelas, tentu ada. Nah, di sini saya bikin 3 kelas, yakni snake, food, dan game untuk masing-masingnya. Kemudian objek itu juga ada 3 kalau nggak salah. Snake, food itu di game ini ya. Snake sama dengan snake, food sama dengan food, snake.body. Snake.body ini untuk keperluan nanti updating mengenerate random foodnya biar nggak numpang di atas body atau di bawah body gitu, biar di sel yang kosong. Nah, ini kemudian ada objek game sama dengan game buat gamenya. Jadi ada 3 objek, 3 kelas. Untuk constructor-nya itu ada 1 nggak salah. Nah, ini food GQ vector 2 snake body. Vector 2 ini buat ya dari relic, penulisan relicnya aja sih. Nah, ini buat menload kita punya gambar untuk foodnya. Nah, jadi di sini kita jadiin texture. Nah, kita unload ke posisi yang udah di generate gitu. Itu untuk constructor foodnya. Kemudian ada destructor food. Ini fungsinya ya untuk mendistract itu tadi yang sudah kita load ke sini biar nggak ada memory leak gitu. Nah, dalam konteks ini kan gambar food.png tadi. Oke, constructor 1, destructor 1. Untuk inheritance, di sini sayangnya nggak ada, kalau nggak salah, ya nggak ada. Itu mungkin bisa ditambahin buat keperluan grafik lain atau keperluan objek-objek lain, misal power ups atau apa gitu, bisa. Untuk kali ini kita simpel-simpel aja. Oke, lanjut. Nah, pertama kita mendeklar warna dan keperluan-keperluan buat Windows-nya, jendela gamenya gitu. Biar kita nggak nulis code panjang-panjang nanti. Nah, ini saya pakai 2 warna, purple dan violet. Violet itu dasarnya cuma ya ungu yang lebih gelap gitu. Cell size itu untuk mendeklar ukuran tiap selnya, dan cell count itu berapa banyak sih selnya. Nah, makanya ini tadi kan bentuknya grid ya, jadi kita simple. Kita declare cell size, cell count aja. Untuk offset ini keperluan estetika aja sih, untuk samping-sampingnya. Nah, ini. Untuk gamenya itu kan grid ini ya. Jadi cell size-nya kita declare 30. Cell count-nya, ini berapa banyak sel yang ada di jendela.
Dalam case ini kan 25 ya. Oke, lanjut. Nah, last update time ini buat keperluan update. Elemen yang di queue ini sama nanti men-generate tadi. Event trigger sama keperluan update. Nah, lanjut di class nih. Itu pertama kita bikin snake awalnya, yakni ada 3 body di koordinat di sumbu 69, 59, 49. Directionnya juga kita set 10. Add segment itu kita set juga false biar nggak nambah segmen. Void draw itu buat kita ngedraw snake-nya dari body. Nah, ini enaknya pakai relief itu bisa kita langsung aja rectangle, draw rectangle rounded. Nah, ini bukan cuma rectangle, sebenarnya ada draw. Nah, ini banyak nih. Circles, ellipse, grid, line, dan lain sebagainya. Ini enaknya pakai relief. Oke. Lanjut, void update. Ini buat mengupdate state dari snake-nya. Nah, jadi kalau add segment-nya itu true, itu nanti snake-nya bakal bodinya itu akan ketambahan di depan. Kalau false itu juga akan dikurangi gitu di bagian belakangnya. Jadi head-nya ketambahan di depan, ada head baru, kemudian tail-nya dikurangi 1. Kalau false, kalau true cuma tambah di depan doang. Untuk reset itu biar bisa snake-nya keadaan ada state untuk pada saat game over-nya gitu. Pas game over itu kita generate snake lagi. Class food lanjut. Nah, di sini kita men-set posisinya ini sebenarnya nanti di random, cuman harus kita pakai angka dulu. Nah, ini texture 2D untuk texture-nya. Untuk keperluan yang tadi ya, constructor untuk ngeload gambar dari food-nya. Void draw ini buat men-draw texture. Jadi ini akan menampilkan gambar food yang sudah kita load tadi. Generate random cell, float X, float Y, return factor. Nah, ini buat mengenerate random cell. Nah, kenapa harus random cell, random pose dibedain? Biar food-nya itu nggak tiba-tiba ke-generate di cell yang sudah ada bodinya gitu, sudah ada body dari snake-nya. Kan nggak bisa diambil nanti. Makanya itu dibedain. Kemudian, oke, lanjut. Di class game, itu ada 2 objek tadi ya. Kemudian ada state running di sini, itu kita set ke true. Kemudian score untuk keperluan estetik ditampilkan nanti, itu kita set ke 0. Void draw. Ini menggambar food dan draw-nya tadi. Menggambar food dan snake-nya tadi. Yang udah ada fungsinya di masing-masing kelasnya. Kemudian update. Itu buat mengupdate jika running itu masih true, berarti snake-nya diupdate. Mengecek collision, ini yang penting kan. Mengecek collision ke terhadap foot, edges, dan tails. Kenapa di sini tails? Kalau foot kan untuk makanannya, edges untuk pagarnya atau pembatasnya. Tail itu untuk sebenarnya mengecek collision dengan body, cuman tidak termasuk tail. Kalau nabraknya body kan sticknya nggak bisa lanjut ya. Kalau tails itu di move setelahnya, snake-nya harusnya bisa lanjut dong. Jadi head-nya akan menempati posisi tail sebelumnya, dan tail-nya akan berkurang gitu. Kurang 1 gitu kan. Makanya ini check collision with tails. Untuk masing-masing fungsinya seperti ini. Check collision with foot, check collision with edges. Ini sebenarnya agak mencar. Nah, untuk kemudian fungsi game over ini juga penting. Nah, kalau salah satu dari ini itu
salah satu dari dua ini itu occur, nanti akan game over gamenya. Nah, pada saat state game over ini, snake-nya akan reset tadi ya, mengenerate 3 body awal. Mana ada ya? Ini mengenerate 3 body awal dan mereset direction-nya juga. Kemudian food position mengenerate food dengan posisi yang random, generate random pos. Kemudian running-nya kita set ke false, skornya juga kita set ke 0. Nah, kenapa running kita set ke false? Biar pada saat game over itu kondisinya berhenti gitu. Nanti kita atur lagi state gamenya dengan kontrol, dengan klik tombol-tombol yang kita set dengan kontrol yang saya pakai itu 4, yaitu arrow key up, arrow key down, arrow key left, arrow key right. Oke, mungkin itu. Lanjut ke in main itu, ini sebenarnya tidak perlu ya, karena tampilnya di terminal mulai game Snake Frenzy ini. Nah, ini Windows. Ini buat menginisialisasi jendela awal untuk gamenya. Itu ukurannya berapa? Di sini kita pakai 2 kali offset. Offset itu buat pembatasan agar asset diakses. Ditambah cell size, ukuran tiap cell dan cell count, jumlah selnya. Kemudian ini penulisannya X, Y, dan nama gamenya ya. Jadi kita ulangi yang sama. Kemudian set target FPS. Ini buat berapa kali refresh dalam 1 menit. 1 detik gitu harusnya. Frame per second. Berapa kali frame dalam 1 second. Ini objek gamenya kita declare. While Windows should close. Sama dengan false. Jadi jika Windows-nya seharusnya tidak tertutup, itu kita bikin drawing. Ini dari relate juga, event trigger 0,2. Nah, kenapa nggak kita set FPS-nya aja kita rendahin? Kalau gitu nanti kita mengetahui game over-nya itu kurang responsif gitu. Makanya kita set sendiri 0,2 di sini. Ini kalau nggak ada ini masih 60, malah snake-nya itu jalannya terlalu cepat nanti. Nah, ini buat keperluan game update ya. Nah, ini untuk kontrolnya itu 4 key yang sudah saya sebutin. Nah, kalau ditekan itu direction-nya akan berpindah. Kecuali jika pada saat kondisi ditekan itu berkebalikan gitu kondisinya. Misal snake-nya nih mengarah ke kiri, berjalan ke kiri, kita tekan arrow kanan, itu nggak akan balik langsung ke kanan. Makanya ini kita tambahin and game snake direction Y is not 1 jika tidak berlawanan state-nya dengan arah yang kita tuju. Untuk key down juga, key left itu kita set ke X, key right juga X negatif. Clear background bubble ini untuk menginisialisasi background awal. Draw rectangle line X ini buat nampilin pagarnya, tapi kita pakai extended parameters buat biar nggak tumpang tindih sama sel yang sudah ada gitu. Kemudian draw text, Snake Frenzy buat estetika, text format ini buat game score, estetika juga, game draw, nah ini buat menggambar gamenya. Nah, jika game itu seharusnya tidak running atau keadaan running false, itu kita nampilin game over. Berarti ya. Kemudian end drawing. Coba kita lagi. Oke, seperti ini ya. Ada Snake Frenzy, ada pagarnya, ada offsetnya juga yang oke. Saya lupa gerakin jadi game over. Ada juga tulisan ini jika state-nya false. Kalau kita pencet, kita arahin,
state-nya akan true kan harusnya. Jadi game over-nya akan hilang. Coba ya. Tuh, hilang. Kalau kita makan, nambah panjang, skornya juga nambah. Kalau kita biarin nabrak, skornya harus nambah. Oke, sip. Benar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.